Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Rizky Wanusi, Dwi Pujiono, dan Dia Mulia Santika dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang konsep pemikiran pendidikan Islam perspektif Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Yang pertama, ada konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Pengertian pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun adalah penerangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai aspeknya pada karya nyata untuk memperoleh rezeki menuju kepada masyarakat yang lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu. Yang kedua, ada tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Antara lain, yang pertama, tujuan pendidikan yang berorientasi kepada akhirat. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa mengajarkan anak-anak mendalami Al-Quran merupakan sesuatu simbol dan pekerti Islam, menjadikan pengajaran dan mempraktekannya. Yang kedua, ada tujuan pendidikan yang berorientasi kepada duniawi. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pendidikan sebagai salah satu industri yang berkembang di dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa industri ini berkembang di dalam masyarakat manapun karena ia sangat penting bagi kehidupan individu di dalamnya. Tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun yang pertama itu merupakan tujuan paling utama dan pertama yang ditanamkan kepada individu, karena sesuai dengan Al-Quran yang merupakan ajaran bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Di sini ada metode dalam proses pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun telah banyak mengemukakan metode dalam proses pendidikan. Di antaranya adalah pada pandangan Ibnu Khaldun, seorang pengajar dalam kuliahnya harus menjalani 3 tahap atau uraian. Pada uraian pertama, cukup ia memberi ide yang umum dan ringkas, kemudian menguraikannya untuk kedua kalinya, lebih jelas lagi. Yang selanjutnya berpindah dari pandangan secara umum ke secara rinci, menyebutkan titik perbedaan pendapat para ahli. Kemudian pada tahap yang ketiga diuraikan perkara itu lebih mendalam dan menyeluruh. Di sini juga ada kurikulum dalam proses pendidikan Ibnu Khaldun. Dalam kurikulum pendidikannya, Ibnu Khaldun membagi ke dalam 2 tingkatan. Yang pertama ada tingkat pemula. Materi tingkatan pemula difokuskan pada pembelajaran Al-Quran yang merupakan asal agama, sumber berbagai ilmu pengetahuan dan dasar bagi pelaksana pendidikan Islam. Yang kedua ada tingkat atas kurikulum. Pada tingkatan ini mempunyai 2 klasifikasi. Yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan zatnya sendiri, seperti ilmu syariah. Yang kedua, ada ilmu yang ditujukan ilmu lain dan bukan berkaitan zat Allah, seperti ilmu bahasa dan yang berhubungan dengan itu. Demikian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh Mas Dwi Pujiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Pujiono. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali merupakan pendidikan yang ingin menjadikan manusia menjadi insan yang paripura yang nantinya akan mencapai hidup bahagia di dunia dan akhirat dengan bertaaruf kepada Allah melalui ilmu yang sudah dia dapatkan lewat proses pendidikan. Dan yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan yaitu pembentukan insan paripura baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakannya hidup di dunia dan akhirat. Metode pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali menggunakan metode pengajaran yang menggunakan keteladanan, pembinaan budi pekerti, dan penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri muridnya. Hal ini sejalan dengan prinsipnya yang mengatakan bahwa pendidikan adalah sebagai kerja yang memerlukan hubungan erat antara 2 pribadi, yaitu guru dan murid. Selanjutnya, metode ini diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, metode pendidikan agama dengan menggunakan metode hafalan dan pemahaman.
Kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu, penegakan dalil-dalil yang menunjang penguatan akidah dan metode pendidikan akhlak dengan menggunakan keteladanan, latihan, dan pembiasaan. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Dalam membuat sebuah kurikulum pendidikan, Al-Ghazali memiliki dua kecenderungan. Yang pertama, kecenderungan terhadap agama dan tasawuf. Kecenderungan ini membuat Al-Ghazali menempatkan ilmu-ilmu agama di atas segalanya dan memandangnya sebagai alat untuk menyucikan dan membersihkan diri dari pengaruh kehidupan dunia. Kecenderungan ini membuat beliau lebih mementingkan pendidikan etika. Yang kedua yaitu kecenderungan pragmatis, yaitu beliau menjelaskan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat bagi manusia merupakan ilmu yang tidak bernilai, karena setiap ilmu harus dilihat dari fungsi dan kegunaannya dalam bentuk amaliyah, dan setiap amaliyah yang disertai ilmu harus pula disertai dengan kesungguhan dan niat yang tulus serta ikhlas. Jadi dalam penyusunan kurikulum pendidikan menurut Al-Ghazali memberikan perhatian khusus pada ilmu-ilmu agama, karena dengan bermodalkan ilmu-ilmu agama seseorang dapat beramal dengannya dengan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.